Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam yang penuh dengan keberkahan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa untuk senantiasa berbekal mencari bekal untuk apa? Hidup kita setelah kematian. Jadi mati itu adalah awal hidup sebenarnya. Jadi setelah kematian nanti hakikatnya adalah awal daripada kehidupan yang kekal. Dan berbekalnya adalah sekarang. Golek bekalnya adalah apa? Sekarang. Nah, oleh karena itu mari kita manfaatkan usia yang mungkin sangat terbatas ini. Waktu terus berlalu ya. Hari-hari tanpa kita terasa ya. Kemarin baru tahun kayak 1990, sekarang sudah tahun 2026 gitu kan. Paling kayak yang satam. Kayak tahun wingi menen weruh Jepang siki wis kayak kiye gitu kan. Subhanallah. Nah, jadi itu memang hari-hari itu berlalu dengan cepat. Yang mana kita semua itu semakin tambah tua bukan semakin tambah kuat, tapi ya mau kembali. Fisik raga kita itu asalnya tanah, berarti nanti akan melemah sampai akhirnya kembali kepada tanah. Adapun ruh kita adalah dari sisi Allah, maka ya akan kembali kepada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sekali lagi saya menasihatkan bagi saya pribadi, kemudian kepada jamaah sekalian, pada teman-teman juga, untuk memanfaatkan hari-hari kita ini dengan nilai ibadah. Kemudian yang kedua, sholawat dan salam mari kita perbanyak, kita tunjukkan kepada baginda yang mulia Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau Sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita melanjutkan ya, membaca sebuah kitab atau buku yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang berisi tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kehidupan ini, tentang cara kita hidup seperti itu, tentang jalan selamat, tentang jalan kedamaian, tentang jalan kebahagiaan, tentang jalan kita kembali ke kampung halaman kita, yaitu di akhirat, terkhusus di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kitab itu diberi judul Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Sampai kita bab bayanu kasrati turukil khair. Bab penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Jadi yang namanya kebaikan itu ternyata sangat banyak. Tidak cuma hanya sholat. Sholat itu kebaikan, dan kebaikan yang paling baik salah satunya. Ternyata masih banyak jalan-jalan yang lain yang sudah kita baca bersama dari kemarin, dan kita melanjutkan pembahasannya pada malam ini. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, Al-Hadi wal Ishrun, hadis yang ke-21. An Abil Mungdir Ubay ibni Ka'bin
dari Abu Mungdir, yaitu Ubay bin Ka'ab. Beliau radhiyallahu taala anhu berkata, kana rajulun, dulu ada seorang laki-laki, la a'lamu rajulan ab'ada minal masjidi minhu. Aku tidak tahu ada laki-laki lain yang lebih jauh rumahnya dari masjid daripada laki-laki ini. Wa kana la tukhtihu salatun, dan dia tidak pernah terlewatkan salat jamaah di masjid. Faqila lahu, maka ada yang bertanya kepadanya. Au faqultu lahu, atau aku bertanya, aku sendiri yang bertanya padanya. Lawis taraita himaran, kalau seandainya kamu membeli apa? Keledai. Tarkabuhu fid dulma'i wa fil ramdai, yang bisa engkau apa? Naiki tatkala malam gelap atau tatkala siang yang sangat panas. Faqal, maka laki-laki ini menjawab, ma yasurruni anna manzili ila janbil masjid. Saya tidak lebih senang rumahku itu dekat dengan masjid. Maksudnya dia lebih senang rumahnya jauh malah. Inni uridu an yuktabali mamsyaya ilal masjidi wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Sungguh aku ingin setiap langkahku ke masjid dan setiap pulangku dari masjid ke keluargaku, ke rumahku, dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad jama'a Allahu laka dzalika kullah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan semuanya untuk dia, untuk kamu. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dan di riwayat yang lain, inna laka mahtasabta. Sungguh kamu mendapatkan pahala atas apa yang kamu usahakan. Nah, jadi hadis yang ke-21 ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya dari sahabat yang mulia, yaitu Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu adalah sahabat yang salah satu keistimewaannya adalah bacaan Qur'annya sangat bagus. Rasulullah SAW itu bacaan Qur'annya paling bagus. Bahkan Qur'an diturunkan kepada beliau. Tapi beliau itu sangat senang, salah satunya adalah dengan bacaannya siapa? Ubay bin Ka'ab. Jadi seperti itu. Jadi kalau sholat atau mendengarkan bacaan Quran yang bagus itu enak gitu kan. Seperti itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sesuai tajwidnya itu enggak capek yang dengerin. Tapi kalau apa? Macane amburadul, sing ngrungokne kesel gitu kan. Bukan marah itu, bukan kesu, bukan, maksudnya abot temen gitu kan. Abot dirungokne ya tidak. Seperti itu. Barakallahu fiik. Nah, makanya Rasulullah padahal Quran itu diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam itu senang banget mendengarkan apa? Bacaan Quran dari para sahabatnya. Di antara bacaan Quran yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah bacanya siapa? Ubay bin Ka'ab. Seperti itu. Lah kita, Quran tidak diturunkan pada kita, baca Quran tidak pernah, dengerin Al-Quran tidak pernah. Kita itu pengikutnya Rasul atau pengikutnya dangdut koplo? Dangdut koplo apal kabeh judulnya. Tutupen botolmu, apa maning lah seperti itu kan. Dan yang lain-lain itu kan. Apal kan. Lagune kiye seperti itu. Tapi apa? Kita tidak apal dengan apa? Ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini musibah. Nah, dia berkata, Ubay bin Ka'ab itu berkata, dulu ada seorang laki-laki yang aku tidak tahu ada laki-laki yang lain
yang rumahnya itu lebih jauh dari masjid dari laki-laki tersebut. Dan dia tidak pernah terlewatkan sholat jamaah di masjid. Masya Allah. Ini para sahabat. Para sahabat itu apa? Mereka hatinya itu terkait sekali dengan masjid. Kebahagiaannya, ketenangannya ada pada sholat. Makanya mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, sampai pun rumahnya jauh dari masjid, itu Masya Allah. Ini kata Ubay bin Ka'ab, dan dia sahabat ini rumahnya paling jauh dari masjid. Dan tidak pernah terlewat pun jamaah di masjid. Masya Allah. Subhanallah. Sekarang coba kaum muslimin. Ya kalau bukan masjid kan musola atau langgar kan akeh nemen, ya tidak? Setiap RT itu ada langgar, ada musola, ya tidak? Bahkan bisa jadi satu RT bisa 2 musola. RT-nya dewek, RT 6 itu ada 2 musola sampai. Sing jujur ora kanggo ya, Man. Yang satu itu ora kanggo sing Bang Wetan kayak ya. Jadi sing kenggo kan RT sing anyar seperti itu. Ngene burine Kang Kartim itu kan. Sing Bang Wetan wis ora kanggo. Satu RT aja sampai bisa kadang 2 musola. Satu RW bisa 1, 2 masjid, 3 masjid seperti itu. Satu desa bisa puluhan masjid. Subhanallah. Tapi jenengan coba itu. Subuhan. Kletik. Imam karo muadzine tok. Wong loroan. Subhanallah. Duhur lebih-lebih imam ya azan dewek, qomat dewek, ngimami dewek. Subhanallah. Asar pada baik, maghrib madan anget. Karo isya ya analah wong 5 wong 7 seperti itu. Subhanallah. Di mana kita dengan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi itu rumahnya itu jauh sekali, tidak pernah tertinggal satupun sholat jamaah di masjid. Itu. Makanya mereka mendapatkan apa? Pertolongan dari Allah. Maka mereka mendapatkan ketenangan. Maka mereka mendapatkan kebahagiaan. Maka mereka mendapatkan keselamatan. Kemuliaan dunia dan akhirat. Dikenal nama-namanya sampai sekarang. Didoakan oleh seluruh kaum muslimin. Sayyidina Abu Bakar didoakan, Sayyidina Umar didoakan, Sayyidina Ali, Utsman, semuanya didoakan. Kalau kita menyebut namanya, radhiyallahu taala anhum, ya kan? Semoga Allah meridhoinya, seperti itu. Masya Allah. Belum lagi apa? Allah SWT ridho kepada mereka. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho terhadap mereka para sahabat dan mereka pun ridho terhadap Allah SWT sebagai Tuhannya. Allah puji mereka sundul langit sebagai orang-orang yang paling mulia. Khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi adalah sahabatku, generasi sahabatku. Kemudian orang setelahnya, tabi'in, muridnya para sahabat. Kemudian orang setelahnya, tabi'ut tabi'in, murid cucunya sahabat seperti gampangannya. Seperti itu. Dipuji. Rasulullah SAW memujinya. Melarang orang untuk mencela sahabat. La tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela sahabatku. Lau anfaqa ahadukum dhahaban mislu uhudin ma balagha nisfahu. Kalau seandainya salah seorang dari kalian bersedekah sebesar gunung Uhud emas, maka tidak akan pernah sampai separuhnya. Nah, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Pujian luar biasa. Dan orang mendapatkan tempat terpuji, bahkan yang muji adalah Allah, bahkan yang muji adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak mungkin kalau tidak ada keistimewaannya, ya tidak?
Masa orang nggak punya keistimewaan dipuji? Riko lo top banget, ngapa sih? Ya top lah pokoknya, kan nggak mungkin. Kenapa kita memuji orang? Karena orang tersebut ada apa? Kelebihannya, ya tidak? Jenengan nama, masya Allah, luar biasa memang, top lah. Nah priwe sih, pokoknya top lah. Karena nggak maksud gitu, nggak aneh. Kalau dipuji pasti ada jenengan tuh, masya Allah, pinter, sugih, berwibawa, eman, loman dan yang lainnya. Misalnya, kan ada kelebihan. Nah ini Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW memuji para sahabat. Tidak mungkin mereka tidak punya kelebihan. Salah satu kelebihannya adalah keimanan mereka. Dan bukti keimanan mereka adalah ini. Yang paling jauh rumahnya dari masjid aja tidak pernah ketinggalan sholat jamaah. Sing paling adoh, bayangkan coba. Sing perak priwe. Jadi sing perak paling nang masjid berarti. Subhanallah. Nah kita jangankan yang paling jauh, yang rumahnya tinggal di Gerang Langgar, tinggal subhanallah, masjid karo rumah paling dempet misalnya, azan ya cuek baik, subhanallah, ngaku nih cinta Rasul, ngaku nih kepengen jadi pengikutnya Kanjeng Nabi. Pengikutnya Kanjeng Nabi itu yang paling betul-betul mengikuti Kanjeng Nabi SAW adalah para sahabat. Contoh itu para sahabat itu. Yang paling jauh rumahnya dari masjid aja tidak pernah terlewatkan sholat jamaah di masjid. Coba bayangkan. Masya Allah. Janjane urip enak anggar ngetutna syariat. Subuhan, tangi, maring langgar. Wong tangi gasik mbok kepenak kaya waktune dawa lho. Iya ora? Tapi wong tangine telat, gerungsak-gerungsak. Gerasa gerusu. Loh, jam semene urung jam semene udah seperti itu kan? Iya kan? Kawanan kita ge. Oh, domai kita ngaku. Tapi kalau sudah biasa bangun pagi subuhan, itu waktunya panjang, subhanallah. Subuhan bangun jam 4, subuhan setengah 5 misalnya. Itu masih setengah 5 sampai jam 7 itu 2 jam setengah loh. Masya Allah. Ngopi-ngopi ya tumak nina, ya kan? Bisa diseruput, kambi gedang goreng, madan alonan. Ya. Masa tua, ya kan? Ya, alonan bakal langsung danu, untungnya pada copot gitu ya. Ya kepenak. Minum-minum kopi ya kepenak. Aduh, si longgar waktu nih, bisa nyapu pekarangan, orang merah meruh seperti itu kan, seperti. Tapi kalau bangunnya jam 6 atau setengah 7, kedagar-dagar kabeh. Aduh, gurung liwet, bocah sarep mangkat sekolah, bocah rung dadusi. Subhanallah, itu. Ngikutin syariat, subuhan. Pagi-pagi zikir pagi, baca Quran mungkin 2 lembar, medang kopi, nyiapna bocah sekolah, mangkat kerja, duhur ngaso. Iya kan? Kepenak jane urip, waktune sembahyang. Wis ngaso madang awan. Kurang kambi kedengan ngaso asar sembahyang aring masjid. Bar asar lunga ngarit maring sawah. Lu penak kayaknya ya man. Bali jam 5. Adus bersih-bersih siap-siap maghrib. Bar maghrib nyore. Subhanallah. Habis Isa ya karo bojone karo anake karo putune jagongan. Engko turu. Ya kan kepenak urip seperti itu kan? Karena kita lepas dari syariat, akhirnya hidup kita susah, ngerungsak terus. Langkah ademi. Seperti itu. Nah, ini. Ada seorang laki-laki yang kata Ubay ibn Ka'ab, ya saya tidak tahu ada orang lain yang lebih jauh rumahnya dari masjid, tapi
Tapi beliau ini, orang ini tidak pernah ketinggalan sholat jamaah di masjid. Nah, berarti termasuk apa? Jalan kebaikan adalah apa? Berjamaah di masjid. Nah, kemudian fakultu lahu, kemudian Ubay bin Ka'ab ini berbicara kepada orang ini, kepada temannya ini yang rumahnya jauh ini. Jenengan enggak beli keledai, enggak beli keledai yang bisa apa? Dinaiki kalau waktu malam, misalnya sholat maghrib dan isya, karena jauh gitu kan. Atau waktu siang yang sangat panas seperti itu. Masya Allah. Jawabannya coba. Ma yasurruni anna manzili ila janbil masjid. Tidak lebih menggembirakan kepadaku rumahku itu dekat dengan masjid. Maksudnya jauh itu malah dia lebih senang. Kenapa? Karena dia berharap setiap langkah menuju ke masjid dicatat sebagai pahala, dan setiap langkah dia pulang dari masjid ke rumah dicatat sebagai pahala. Ini. Dan Rasulullah SAW mengatakan apa? Sungguh Allah telah mengumpulkan semuanya untuk engkau. Semua langkah tadi sudah dicatat dan ditetapkan sebagai kebaikan pahala bagi orang tersebut. Dari sini kita mengambil pelajaran apa? Setiap langkah yang Allah Subhanahu wa taala mengetahui dari hambanya tadi digunakan untuk ke masjid, maka Allah tetapkan hal tersebut sebagai pahala. Masya Allah. Seperti itu. Sekarang coba, masjid perak, motor 2 KB, esih baik orang maring masjid. Alasan apa jajal? Subhanallah. Nek alasan masjidnya aduh, siapa sih ora duwe motor? Siapa sih ngerade motor? Wong kene siapa? Semua punya motor. Ini malah sahabat ini nggak mau beli apa? Keledai untuk menjadi tunggal, nggak mau. Karena apa? Dia berharap setiap langkahnya dicatat sebagai apa? Kebaikan di sisi Allah. Dia mampu tapi nggak mau. Masya Allah. Sekarang orang belum mampu beli motor, akhirnya apa? Leasing, nyilih bank. Wis duwe orang go maring masjid. Wis duwe malah maring Batu Raden. Mungune sapa? Seperti itu. Nah itu. Barakallahu fikum. Jadi beruntung kalau seandainya jenengan rumahnya jauh dari masjid. Kenapa? Karena setiap langkahnya itu dicatat sebagai pahala. Dan juga sehat. Seperti itu. Makanya sekarang kan orang-orang Masya Allah obesitas lah rata-rata. Berat badannya itu apa? Berlebihan, iya kan? Karena malas gerak. Yang masjid nenek paling 50 meter, 70 meter seperti itu. Nganggo motor. Apa lakukan sehat itu kan? Seperti itu. Nah itu salah satu daripada hikmahnya. Ini hadis yang ke 21. Kemudian berkata penulis, semoga Allah SWT merahmatinya, As-Sani wal Ishrun. Hadis yang ke 22. An Nabi Muhammad Abdullah ibni Amr ibni As. Dari Abu Muhammad namanya Abdullah, anaknya Amr ibni As. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'una khaslatan a'laha manihatul anzi. Ma min amalin ya'malu bi khaslatin minha raja'a thawabiha wa tasdiqa mau'idiha illa adkhalahu Allahu bihal jannah. Rawahul Bukhari. 6. Hadis yang ke-22 diriwayatkan oleh Imam Bukhari, semoga Allah SWT merahmatinya, dari sahabat yang mulia yaitu Abdullah ibni Amr ibni As radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 40 perangai, ada 40 sifat. Yang paling tinggi di antaranya adalah
meminjamkan kambing. Dan tidak ada seorang yang melakukan amalan dengan amalan-amalan yang tadi dia berharap pahalanya dan membenarkan akan janjinya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga. Nah, Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita arba'una khoslatan. Ada 40 perangai yang kalau seorang hamba tersebut mengamalkan untuk mendapatkan pahala dan yakin akan janji Allah terhadap 40 perangai tersebut, Allah akan masukkan ke dalamnya surga. Cuma barakallahu fikum, dalam hadis ini tidak disebutkan semua perangai tadi, semua sifat tadi. Kenapa? Kira-kira nggak disebutin. Ini ada 40 sifat yang kalau seseorang itu melakukannya mengharap pahala dari Allah, membenarkan akan janji Allah, pasti Allah akan masukkan kepadanya surga. Tapi di sini tidak disebutkan 40 sifat tersebut. Kira-kira kenapa nggak disebutin? Pertama, nanti orang tersebut kalau disebutkan itu nanti meremehkan yang lain. Maksudnya meremehkan amalan yang lain. Padahal yang namanya kebaikan itu subhanallah, itu banyak sekali. Semua itu adalah kebaikan kalau kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk ngaji itu kebaikan. Kita minum dengan menyebut nama Allah bismillah itu kebaikan. Kita bekerja itu kebaikan. Kita sholat itu kebaikan. Kita mengaji itu kebaikan. Kita bernafas agar kita bisa hidup itu kebaikan. Kita keluar masjid dengan membaca doa keluar masjid itu kebaikan. Kita memberikan nafkah kepada anak istri itu kebaikan. Kita berbakti kepada orang tua itu kebaikan. Semua bisa kebaikan itu, banyak sekali. Nah di hadis ini disebutkan ada 40 sifat yang kalau orang tersebut mengamalkannya dengan berharap pahala Allah dan membenarkan akan janji Allah tentang buah dari 40 sifat tersebut, Allah akan masukkannya dalam surga. Tapi Rasulullah SAW tidak menyebutkan 40 sifat tersebut. Kenapa? Salah satunya para ulama menyebutkan alasannya, kalau disebutkan nanti yang dipikirkan yang ini, yang 40 doang. Yang lainnya enggak terlalu dipikirkan. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, alasan berikutnya, kenapa enggak disebutkan di dalam hadis ini 40 sifat tersebut? Yaitu karena ini sebagai motivasi agar kita senantiasa berbuat baik, seperti itu. Walaupun para ulama di sini menghitung 40 tersebut seperti yang dilakukan oleh Ibnu Battal. Beliau mencari itu 40 sifat tadi. Nah, 40 sifat tadi diantaranya adalah tadi, yaitu meminjamkan kambing. Nanti kita jelaskan. Kemudian salam kepada orang yang kita temui. Jadi ketemu orang itu ucapin salam, dan ini sudah mulai hilang. Seperti itu. Kita ketemu seorang, assalamualaikum, itu kan bagus. Kita mendoakan itu. Semoga senantiasa keselamatan tercurahkan untuk jenengan. Itu artinya assalamualaikum. Jadi doa untuk keselamatan. Makanya kita sekarang jarang pada yang selamat. Kenapa? Jarang mengucapkan salam, iya kan? Seperti itu. Jarang kita dapat selamat, iya kan? Selamat dari kelaparan, selamat dari bencana, selamat dari kebodohan, selamat dari apapun itu jarang. Kenapa? Karena kita sudah tidak saling mengucapkan salam. Makanya ini adalah sunnah, petunjuk Nabi SAW yang sudah mulai dihilangkan. Kalau ketemu itu bukan hello, how are you today, itu bukan. Tapi apa? Assalamualaikum. Ya, seperti itu. Karena itu doa. Seperti itu. Bayangkan kita setiap ketemu didoakan seperti itu. Dan kita juga mendoakan.
Akhirnya apa? Kehidupan kita baik, kehidupan kaum muslimin baik. Lah ketemu malah padu kok. Rika yo. Wingi ora kondangan. Subhanallah. Buk diundang, buk ujarku tah nyepelekna banget dasar dikata ning aku. Nah, seperti itu. Ketemu malah isinya padu. Harusnya ketemu adalah apa? Mengucapkan apa? Salam. Ini. Nah, ini sudah petunjuk Nabi SAW yang sudah mulai hilang di kaum muslimin. Nah, ini termasuk apa? 40 sifat yang kalau diamalkan dan dia mengharapkan pahala dan membenarkan akan apa? Janji Allah, maka orang tersebut akan dimasukkan dalam surga. Nah, kemudian ada lagi tashmitul atis. Mendoakan orang yang bersin. Nah, kita kalau ada orang kalau kita bersin, yang bersin itu mengucapkan apa? Alhamdulillah. Yang mendengar mengucapkan apa? Yarhamukallah. Yang bersin dia memuji Allah. Alhamdulillah ya Allah, bersin. Coba orang bersin itu plong atau tidak? Lega banget itu kan? Yang tadi di sini itu ada apa ganjel seperti itu. Tatkala bersin plong gitu kan? Makanya dia puji Allah. Dan yang mendengarnya, misalnya akhtio dia bersin, kita dengar, malah kita doakan. Yarhamukallah. Yarhamukallah itu artinya apa? Semoga Allah merahmatimu. Memberikan kasih sayangnya atasmu. Masya Allah itu. Dan yang apa? Didoakan tadi membalas doa juga. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepadamu dan memperbaiki semua ujianmu. Masya Allah itu. Hidup orang muslim itu seperti itu. Saling mendoakan. Ya kalau saling doakan kan akhirnya jadinya baik kan. Ini sudah hilang atau tidak? Sudah hilang lagi. Ana wong wain malah dapakna. Nah, kalau wong wain, gua sih begitu misalnya apa? Gini sih harus wong ana wain apa? Ping. Ah ya kan? Ping gitu kan? Iya ya man ya. Arana. Oh ping water. Angger main apa? Kabur gitu kan? Subhanallah. Ya coba kabur karo yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Mana yang lebih baik? Bukan bandingan itu. Ya tidak? Jauh sekali. Ini berisi doa. Sehingga tadi saling mendoakan. Itu kaum muslimin itu seperti itu. Rasulullah SAW mengajarkannya seperti itu. Sehingga hidupnya tadi yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Sehingga orang ini selalu dapat rahmat. Dia juga mendoakan kepada kita, yahdikumullah wa yustibalakum. Sehingga kita selalu mendapatkan hidayah. Dan itu sudah hilang. Makanya apa? Rahmat Allah jarang kepada kita. Adanya azab. Ujian. Sekarang susah ngeliat pahal, ngeliat rezeki. Kenapa? Lah wong ora tahu apa? Mendoakan, ya tidak? Dela-dela meriang, larang awak. Lah wong ora tahu apa? Mengikuti sunnah Rasul. Coba diikuti sunnah Rasul tersebut. Nah, itu. Kemudian termasuk dari 40 itu adalah memberikan makan. Seperti itu. Memberikan makan orang yang lapar, memberikan minum orang yang haus, seperti itu. Dan yang lain-lainnya banyak. Tidak disebutkan semuanya oleh Rasulullah SAW karena apa? Takut orang ini hanya mikirin yang itu. Padahal setiap langkah, setiap nafas yang kita hirup, setiap detik yang kita lewati itu semuanya bisa berupa kebaikan. 6. Arba'una khaslatan a'laha manihatul anzi. Salah satu kebaikan adalah disebutkan di sini adalah meminjamkan kambing. Meminjamkan kambing maksudnya apa? Misalnya kalau kita punya kambing yang sedang nyusu atau apa seperti itu, kita pinjamkan ke orang agar orang tersebut bisa apa? Mengambil apa? Susunya. Itu. Sekarang boro-boro dipinjamkan ya. Lawang nang kandang begitu colong, apa maning deh silihna dan langsung digawa manisan. Sing nang kandang itu kunci BSI dicolong apa maning disilihna mbok rika nyilih wedhus aku ngana. Ya tinggal suka-suka ditiliki wis langka. Lah wedhuse sindi? Lah mbok mau ponan lah, rebopon mbok. Itu gawa ring di barang. Seperti itu. Barakallahu fikum.
Nah ini, masya Allah, salah satu jalan kebaikan yang yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah meminjamkan masya itu loh. Hal yang kelihatannya sudah hampir nggak ada itu, yang sangat langka lah itu, jarang banget. Kayak yang kambingnya lagi nyusu nih kayak susunya kayak nemen kimplah buka Arab jikot kan? Subhanallah, nggak ada sudah. Boro-boro kepikiran kayak gue, iya tidak? Subhanallah. Ini. Nah itu, tatkala orang dia selalu memikirkan untuk bisa berbuat baik, maka dibukakan pintu-pintu kebaikan, pikiran untuk berbuat baik. Salah satunya dua wedusnya lagi nyusoni, susunya kegedean, kakean, ngono jejikot susunya apa? Masya Allah. Luar biasa. Susu kambing mahal loh. Sekarang 1 liter itu hampir 30-an ribu. Lebih mahal daripada susu sapi. Boleh kalau kambingnya tawa gitu kan, karena memang khasiatnya luar biasa itu. Bisa untuk pernafasan, paru-paru dan yang lainnya itu luar biasa. Nah ini. Tatkala orang itu berusaha untuk selalu berbuat baik, akan dibukakan pintu-pintu kebaikan. Salah satu pintu kebaikan adalah sampai kepikiran gitu loh. Kayak lo, wedhus aku ngana mbok arep diperes susune ora apa-apa. Subhanallah. Nah, apa kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang orang yang melakukan 40 kebaikan ini, maka Allah jamin dia untuk dimasukkan ke dalam surga. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu banyaknya jalan-jalan kebaikan. Di antara jalan kebaikan adalah tatkala kambing kita menyusui dan susunya besar, silahkan dipinjamkan kalau ada yang mau ngambil susunya. Tapi wong siki ngana susunya diperes kabeh wis ngasih entong orang nana pengertiane mbok ya pantese wis dikot susu yang gawa suket iki kan. Ngerti Ustaz eta wedhus akeh kae. Anu ngerti dalile iki kae lah. Engko anggere wedhus meteng apa nyusoni aku tekani ngana. Dikot susune diperes. Ya kita nggak bisa ngelarang ya. Ya monggo ya. Tapi ya sing kira-kira goli meres ya desisane nggo cempene. Ya enek meres yang kira-kira lah ya nggawa nggawa suket kan jadi kabeh-kabeh bisa saling memberi manfaat. Nah, itu hadis yang ke-22. Kemudian as-salisu wal ishrun, hadis yang ke-23. An Adi ibni Hatim, dari sahabat yang mulia itu Adi ibni Hatim, dia berkata, sami'tun Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Udah kan? Belum ya? Nah. Ittaqun nara walau bisyikki tamratin, muttafaqun alaih. Takutlah engkau terhadap neraka walaupun engkau dengan bersedekah separuh kurma. Lindungilah, takutlah engkau terhadap neraka, lindungilah engkau diri engkau dari api neraka walaupun dengan bersedekah atau memberi setengah kurma. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin lahuma, dan dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman." Tidak ada salah satu dari kalian pun kecuali kelak Allah Subhanahu wa taala akan berbicara langsung di hari kiamat antara seorang hamba tadi dengan Allah Subhanahu wa taala langsung tanpa ada penerjemah. Fayangduru aymana minhu fala yara illa ma qaddama. Maka hamba ini menengok ke sisi kanan, maka dia tidak melihat kecuali amalan yang sudah ia kerjakan. Wayangduru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam.
dan dia juga menengok ke arah kiri dan dia tidak melihat kecuali amalan apa yang sudah ia lakukan. Wa yangduru baina yadayhi, kemudian melihat di depannya, fala yara illan nara tilqa wajhi, maka dia tidak melihat kecuali adanya neraka yang di depannya. Fattaqun nara, maka takutlah engkau dari neraka, lindungilah dirimu dari neraka, walau bisyikki tamratin, walaupun engkau hanya mampu bersedekah dengan separuh kurma. Faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah, kalau sampai pun setengah kurma aja enggak punya, maka dengan berkata yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. 6. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwasanya tidak ada satupun dari kita kecuali kelak akan berbincang langsung dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Nah ini. Sebagaimana saya tadi di awal itu ya, matinya kita di dunia itu adalah awal kehidupan yang abadi. Matinya kita di dunia adalah apa? Awal kehidupan kita yang abadi. Bukan udah mati itu sudah, tidak. Sudah mati kita akan hidup dan hidup kita tidak akan ada mati lagi. Dan kehidupan yang kekal abadi tadi adalah sebagai pertanggungjawaban daripada kehidupan kita di dunia. Makanya apa? Allah akan mengajak bicara setiap hamba satu persatu tanpa ada penerjemah. Karena Allah itu tahu seluruh bahasa. Oh, ini orang Sunda gimana monggo? Bahasanya kalau apa? Orang yang bahasa Arab sih misalnya. Ya Allah paham. Ini orang Prancis, ini orang Ethiopia, ini orang Papua. Allah paham seluruh bahasa. Nah ini. Makanya barakallahu fikum, coba disiapkan nanti. Disiapkan apa? Pertanggungjawaban kita hidup di dunia ini di depan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang ini dia menengok ke kanan, dia tidak melihat kecuali apa? Amal perbuatan yang sudah dilakukan di dunia. Dia menengok ke kiri, dia tidak melihat apa? Kecuali amal perbuatan dia di dunia. Masya Allah. Hati-hati ini. Orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang korupsi, orang-orang yang mencuri, orang-orang yang berzina, orang-orang yang berdusta, orang-orang yang menyakiti orang lain, dan yang paling parah adalah orang-orang yang membangkang kepada Allah dan Rasulnya, orang-orang yang menyekutukan Allah dan Rasulnya, orang-orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, orang-orang yang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, atau istilahnya adalah orang kafir. Hati-hati itu. Semua akan diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada perantara dan tanpa ada yang tidak diketahui. Semua tahu. Itu. Mungkin kita menutupi dosa-dosa kita dari pandangan manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu. Semua tahu dan akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan batas kita di dunia itu Masya Allah tidak ada yang tahu. Apa kita masih panjang waktunya atau kita masih pendek. Oleh karena itu barakallahu fikum, saya nasihatkan pada diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian dan kaum muslimin, senantiasa bertobat. Senantiasa Tobat. Ngakui salah seperti itu loh. Istighfar. Astagfirullah ya Allah. Kula nyuwun pangampunten. Kula rumiyin niki, seperti itu. Akui kesalahan. Banyak-banyak istighfar. Yang kemudian yang kedua adalah kita membuka lembaran baru. Setiap hari kita buka lembaran baru. Setiap hari kita mengisi dengan kebaikan. Dan kita harus yakin yang kesalahan yang kita lakukan kemarin, kita minta kepada Allah dengan penuh keyakinan Allah akan mengampuninya. Dan juga kita dengan yakin dan minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk waktu-waktu yang berikutnya, semoga Allah senantiasa memberikan
kemudahan taufik hidayah kepada kita. Seperti itu sudah. Tiap harinya seperti itu. Makanya Sayyidina Umar rahimahullah radhiyallahu taala anhu itu berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasab." Kalian itu hisab diri kalian sendiri dulu di dunia. Dihitung loh. Saya sudah ngelakuin apa? Saya pernah mencuri, maka kembalikan kepada apa? Pemiliknya. Sehingga saya telah menghardik orang, melukai kehormatan orang, maka mohon dihalalkan. Sehingga seandainya saya pernah ini seperti itu, tobat kepada Allah SWT. Seandainya dulu saya belum sholat, maka minta ampun kepada Allah. Seandainya dulu saya pernah meninggalkan puasa, minta ampun kepada Allah. Seperti itu terus. Terlebih waktu kita akan tidur itu. Karena kita tidak tahu. Bisa jadi kita tidur dan tidak akan pernah bangun. Kecuali bangun nanti hari kiamat. Seperti itu. Nah ini. Kemudian dia melihat apa? Ke kanannya, ke kirinya. Dia tidak melihat kecuali apa? Amal perbuatannya. Berarti amal perbuatan ini pasti akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia melihat di depannya adalah apa? Neraka. Kemudian apa? Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kita. Takutlah kepada Allah. Lindungilah dirimu kepada Allah dari neraka tadi. Dengan cara apa? Minimalnya. Ya tadilah. Sering sedekah. Nah ini. Karena sedekah itu adalah dia menghapuskan dosa. Sebagaimana air memadamkan api. Seperti itu. Nah. Sering sedekah. Walaupun dengan apa? Separuh kurma. Ya kayak wong kuna lah. Sejimpit gitu loh. Sedekah jimpitan kan dulu ada jimpitan ya. Jimpitan sih sepira yo. Ora secemu, sepira man. Ya secimit lambu sepira namanya sejimpit ya secimit ya kan. Secawik dan ya. Nah, setengah cawik misalnya. Dikumpulin. Kemudian apa? Masuk ke RT mungkin. Nanti dia apa? Bagikan kepada siapa? Orang-orang yang apa? Memerlukan. Kan banyak dari tetangga kita mungkin, atau ada lah, enggak banyak itu. Ada dari tetangga kita mungkin yang sudah sakit. Udah sepuh, sakit, orang duwe pahalan. Anaknya priwe? Anaknya pada orang peduli. Ya kan melas ya tidak. Nah, kalau ada jimpitan tadi anak beras misalnya. Oke, goyang kayak lah. Ini sepuh banget. Suara teng apa-apa. Orang teng pahal, orang teng apa. Seperti itu kan. Dibantu dengan. Kita semua dapat apa? Pahala. Gede banget. Gede nepol. Bahkan Kanjeng Nabi bilang apa? Itu bisa melindungi dari neraka. Separuh kurma. Kurma kan buk sejempol. Iya kan? Sejempol deparo. Itu saja. Kalau kita niatkan sedekah apa? Karena betul-betul lillahi ta'ala. Itu bisa menjadi apa? Pelindung kita dari neraka. Apa maning beras sejimpit sebulan. 30 jimpit. Itu pahalanya apa? Gede banget. Seperti itu. Berarti ini apa? Jalan kebaikan. Ya tidak? Jalan kebaikan banyak. Orang mesti kudu nunggu akeh. Kita nu dobel kok. Lah nyong ini sudah mengkolah anggar aku wis panene 7 ton iki. Lah ngenteni panen 7 ton kepriwe wong? Sawah ora duwe. Panen tekan ngendi? Panen selipane Kaji Jueda. Nyolong maksudnya. Bobol. Seperti barakallahu fikum. Jadi itu. Jadi jalan kebaikan itu sangat banyak. Di antaranya adalah sedekah. Kalaupun memang betul-betul nggak ada yang buat disedekahkan, seandainya nggak ada yang disedekahkan, fabi kalimatin thayyibah, maka dengan ucapan yang baik. Goli ngomong aja nyaruk aja nyalawati. Misalnya ada orang apa nggak mampu, orang miskin nggak mampu, kita belum bisa menolong, kita belum bisa bersedekah. Kadang wis ora sedekah, awe ora goli ngomong larani makane rika kue ganu aginom terjadi sregep jadi tuane ora dadi gawe maring anak putu aring tangga kayak kue jajal
aweh ora guling ngomong kayak gini jajal kepriwe jajal. Apa ora mak jelep? Iya ora? Ya kalau kita belum bisa membantu minimalnya kita mengucapkan dengan kalimat yang baik. Pangapunten ya yang aku urung bisa aweh, urung bisa ngerjakna rika. Yo jen pangampurane. Ya moga-moga Rika sehat lah ya, moga-moga Rika kan kepenak dirungokna ya mboten kepenak. Iya ora? Aweh ora. Guling ngomongin jelekit seperti itu. Nah, ya. Nah itu. Makanya jalan kebaikan itu sangat banyak. Sedekah, orang mampu sekilo ya seon, orang mampu seon ya secemung, orang mampu secemung ya secangkir, orang mampu ya secimit orang bapak. Seperti itu. Orang anak secimit babar blas kok misalnya seperti itu. Ya wis ngomongnya sing apik aja ngomongnya sing nyadu. Nah, ini yang bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga bisa diamalkan sehingga menjadi manfaat bagi kita untuk berbekal pulang ke akhirat. Karena kita selalu mengulang-ulang ya, dunia itu adalah tempat kita menanam dan akhirat adalah tempat kita menuai atau memanen. Apa yang kita tanam dari kebaikan, misalnya masuk Islam, misalnya sholat, misalnya berbuat baik, misalnya apapun, pasti tidak mungkin tidak kita pasti akan melihat balasannya, ganjarannya. Dan sebaliknya, apapun yang kita lakukan berupa keburukan, misalnya mencuri, menipu, membunuh, menyekutukan Allah dan yang lain-lainnya, pasti kita pun akan mendapatkan balasannya. Makanya senantiasa kita introspeksi diri, muhasabah, etung-etung awake dewek disit sebelum besok dietung dan dibalas. Ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.